Tartaros adalah Dark Guild terkuat di aliansi Balam, yang dimana mereka ini unik, karena semua anggotanya itu adalah iblis Eterios yang tercipta dari buku hitam Zeref. Nah, maka dari itu, di sini aku akan bahas seluruh anggota yang dimiliki Guild Tartaros ini. Apakah seserem dan sekuat yang dibicarakan? So kalau gitu langsung aja, ini dia pembahasannya. Nggak pakai lama guys, langsung aja kita bahas ketuanya, yaitu Madgear. Madgear merupakan pendiri sekaligus ketua dari guild ini. Ingat loh ya, ketua bukan guild master. Kalau guild master mah ada yang lain. Nah, tujuan dari guild ini adalah untuk membunuh Zeref. Terus mereka bertujuan untuk membangkitkan the real ketua mereka, yaitu IND. Madgear ini unik, meskipun dia iblis, dia tidak terlihat seperti iblis. Lebih tepatnya sih, dia memiliki dua wujud. Nah, wujud manusia dan wujud iblis. Nah, ini beda nih dengan iblis-iblis lainnya yang bentuknya itu hybrid. Madgear ini memiliki 3 kutukan, yaitu kutukan Duri, Algeria, dan Memento Mori. Yang dimana kutukan Duri membuatnya mampu memanipulasi tanaman berduri yang bisa ia gunakan untuk menghukum. Terus Algeria, kemampuan untuk mengubah markas Tartaros yang bentuknya tuh kayak kubus menjadi monster mengerikan bernama Plutogorim. Dan Memento Mori, kemampuan untuk membunuh Zeref, di mana orang yang terkena kutukan ini akan menghilang dari dunia ini. Gemma Orlan. Gemma awalnya adalah Guild Master Sabertooth, namun karena kalah berantem sama Natsu, terus kalah lagi sama Sting, membuat dia ini kayaknya berpikir, kok aku lemah amat ya? Sehingga dia meninggalkan guild tersebut, lalu bergabung dengan Guild Tartaros. Nah, setelah bergabung, ia pun menjadi salah satu dari iblis Tartaros. Tapi levelnya sih masih lemah ya. Terbukti ujung-ujungnya kalah lagi sama Sting dan juga Rogu. Terus untuk kekuatannya, setelah menjadi iblis, dia memiliki kekuatan ya standar lah guys ya. Kayak peningkatan fisik luar biasa dan daya tahan tubuh yang luar biasa. Nah, Madgear berkata, setelah diubah menjadi iblis, kekuatan Gemma ini meningkat berkali-kali lipat, sehingga melampaui 9 gerbang iblis. Tapi anehnya, kok aku ngelihat kayak biasa aja ya? Silver Fullbuster. Silver aslinya adalah ayah kandung dari Grey Fullbuster. Ya, kelihatan lah ya, dari namanya aja udah jelas. Namun dia meninggal di tahun 774 oleh salah satu iblis bernama Deliora bersama dengan istrinya juga. Nah, kemudian ia dijadikan subjek eksperimen oleh Keyes sehingga membuatnya itu bisa hidup kembali sebagai manusia. Terus setelah itu, ia pun berencana balas dendam kepada iblis yang telah merenggut nyawa keluarganya. Sehingga ia pun mempelajari sihir pembunuh iblis atau Devil Slayer Magic. Nah, makanya ia bergabung ke Tartaros tuh, karena di sana isinya iblis semua. Kyoka. Kyoka adalah pemimpin 9 gerbang iblis. So, dari segi kekuatan sudah pasti sangat kuat guys. Terbukti, dia memiliki 2 kutukan di dalam dirinya, yaitu Enchantment yang dapat menambah kekuatan tubuh serta menambah rasa sakit kepada musuhnya, sehingga bernapas aja rasanya sakit banget. Terus, dengan kutukan ini, ia juga bisa mengambil 5 indera musuhnya. Dan kedua, Absorption, kekuatan penyerap, yang dapat menyerap kekuatan sihir atau jiwa lawannya, seperti yang ia lakukan ketika menyerap kutukan Sheila saat melawan Erza. Nah, Kyoka adalah iblis dengan tampilan setengah manusia setengah burung, yang memiliki sifat kejam, senang menyiksa, dan loyal kepada guildnya. Dia rela melakukan apapun demi tercapainya tujuan dari guild. Nah, Kyoka ini kalahnya sama Erza guys, yang terkena 2 sabetan pedangnya. Padahal mah saat itu ya, Erzanya tidak bisa melihat loh, tapi masih bisa menang. Berikutnya, Jackal. Jackal adalah iblis yang paling brutal di antara para iblis lainnya, di mana dengan sifat brutalnya itu, ia mampu menghabisi seluruh dewa sihir sendirian. Nah, apakah kalian berpikir itu sudah berakhir? Tentu tidak.
ia sudah banyak menghilangkan nyawa manusia yang tak terhitung jumlahnya. Gila. Emang benar-benar sadis dan barbar sih iblis kucing satu ini. Jakal memiliki kutukan berupa bom yang membuatnya mampu menciptakan berbagai macam ledakan dalam skala yang besar. Nah, kekuatan ledakannya ini begitu hebat. Dikatakan, kekuatan ledakannya ini paling kuat dan paling destruktif di antara iblis lainnya. Terus, kutukannya ini juga bisa digunakannya untuk bertahan, yang dimana setiap orang yang menyentuh tubuhnya, maka orang tersebut sewaktu-waktu bisa meledak. Nah, Jakal kalahnya sama Lucy, yang saat itu Lucy mengeluarkan jurus 88 rasi bintang Uranometria. Tempester. Tempester memiliki dua wujud. Pertama, wujud seperti singa ketika pertama kali ia debut, dan kedua, mas-mas tampan dan juga keren. Nah, Tempester adalah iblis yang tenang dan sangat misterius, yang mana sisi misteriusnya itu ditunjukkan pas pertama kali ia debut, atau waktu wujud singanya guys. Nah, saat itu dia menyerang salah satu mantan anggota Dewan Sihir, yaitu Bapak Yajima, dan untungnya kalah. Kalahnya itu sama Laxus dan tim Raijinsu. Tempester memiliki kutukan berupa bencana yang memungkinkan dia untuk menciptakan berbagai macam bencana alam seperti angin topan, pasir hisap, badai petir, kebakaran, dan yang paling OP meledakkan dirinya menjadi kabut hitam yang dapat membuat orang mati ketika menghirup asapnya. Chaos atau Kid. Dari semua anggota Tartaros, Chaos ini yang paling menyeramkan guys. Lihat aja no bentuknya, kayak Shinigami kan. Dan ini tuh relate sama kutukannya, yang mana ia memiliki kutukan berupa Necromancer yang memungkinkan dia untuk menghidupkan dan mengendalikan orang yang sudah mati. Nah, salah satu kreasi terbaiknya adalah Silver, bapaknya Grey. Chaos adalah iblis yang tenang, misterius, jarang ngomong, yang sekali yang ngomong cuma bergumam doang, dan juga sadis. Ia memandang manusia hanyalah sebuah alat yang ia gunakan sebagai eksperimen. Terus Chaos ini kalahnya sama Juvia guys, yang kalahnya itu terkena serangan dari dalam jurus airnya Juvia. Selah. Dari 3 cewek yang ada di guild ini, Selah ini merupakan iblis yang paling cantik dan juga seksi. Nah, bagaimana tidak? Pakaiannya aja terbuka gitu, cok. Yang ala-ala apa sih namanya? Kayak wanita Jepang gitu sih ya. Tapi pas berubah ke bentuk iblis, waduh, nyeremin. Nah, Selah adalah iblis yang kalem dan juga dingin. Namun dibalik sifatnya yang seperti itu, dia menyimpan sisi yang kejam. Terus, dia juga mengagumi dan menghormati Kyoka. Selah memiliki kutukan bernama Makro. Kutukan yang membuatnya itu mampu mengendalikan seseorang secara penuh dan memanipulasi mereka secara penuh juga. Nah, hal ini terlihat ketika ia mengendalikan Eggman untuk menghancurkan Fairy Tail. Terus, kutukannya ini bisa juga digunakan pada dirinya, yang dimana dia akan berubah ke bentuk Eterios, sehingga kekuatannya itu akan meningkat pesat. Ezel. Selanjutnya kita masuk ke iblis yang memiliki 4 tangan guys, yang mirip seperti laba-laba. Apa cumi-cumi ya? Dimana si Ezel ini adalah iblis yang berisik dan menganggap enteng musuhnya. Ia percaya sebagai iblis Eterios, tugasnya itu adalah membunuh manusia sebanyak mungkin. Ezel memiliki kutukan bernama Tenga Goken, yang memungkinkan dia untuk menggunakan pedang iblis yang mampu memotong apapun. Nah, pedangnya ini tidak memiliki bentuk fisik guys. Dia hanya merubah 4 tangannya menjadi seperti pedang. Akan tetapi kalau soal kekuatan mah tak perlu ditanya. Tebasannya itu begitu mengerikan dan bahkan lebih menakutkan lagi jika digabungkan dengan kekuatan kata-katanya. Torafuzar. Iblis ikan hiu satu ini memiliki sifat serius dan menjunjung tinggi martabat dan kewajibannya dalam menjalankan misi. Nah, Torafuzar memiliki kutukan bernama Tenchi Kaime yang memberikannya kemampuan untuk memanggil air hitam yang jumlahnya itu sangat besar, sehingga musuh auto tenggelam tak bisa ngapa-ngapain.
Nah, air hitamnya ini bernama Deep Sea of Hades, yang dimana airnya ini memiliki kandungan karbon dan juga racun, sehingga orang yang meminumnya akan modiar. So, berhubung Thorafosar ini adalah iblis ikan, ya udah guys, pastinya sangat diuntungkan. Dia bisa berenang bebas, gerakannya cepat, serangannya kuat, dan yang pasti nggak terkena efek racunnya. Berikutnya ada iblis unik dan lucu bernama Franmat. Iblis ini memiliki bentuk yang aneh. Mirip ini cok, Monster Inc. Warnanya hijau, matanya satu, terus pakai helm pula. Ya, makanya dia ini udah pernah aku bahas sih dalam topik karakter fairy tale dengan tampilan lucu. Nah, jadi buat kalian ya yang belum nonton, bisalah klik di kanan atas ini. Franmat adalah iblis yang pintar, dingin, dan banyak akal. Makanya dia menjadi tangan kanannya Kyoka. Terus selain itu, beda dengan iblis lainnya, Franmat ini tuh mengerti akan perasaan manusia. Tak heran, akal bulusnya itu jago banget. Nah, Franmat memiliki kutukan bernama Absorption yang memungkinkan dia untuk menyerap apapun, mulai dari tubuh hingga sihir. Nah, ada banyak tubuh yang udah diserapnya guys. Salah satunya adalah Hades, Master Guild dari Grimoire Heart. Plutogorim. Plutogorim adalah nama iblisnya. Bentuk awalnya itu adalah cube atau rumah dari para iblis Tartaros. Nah, so benda ini tuh hidup guys dan juga bergerak. Nah, sebagai markas Tartaros yang hidup, tentu ia memiliki kemampuan untuk terbang di atas langit dan juga bergerak dengan bebas. Sehingga lokasi dan koordinatnya itu tak pasti guys. Nah, maka dari itu, guild ini tuh tak mudah dilacak, termasuk oleh Dewan Sihir. Minerva Orlan. Minerva adalah anak dari Gemma yang sama-sama berasal dari Guild Sabertooth. Nah, mereka juga sama-sama terjebak di lingkaran iblis dan sama-sama pula menjadi iblis yang sesat. Namun beda nasib guys, si Minerva ini diselamatin oleh Sting dan juga Rogu, sedangkan bapaknya mati di tangan Sting dan Rogu juga. Masa lalu Minerva sangat sedih, dia dari kecil sudah disiksa oleh sang ayah. Apabila melakukan kesalahan, dia akan diberi hukuman. Nah, pernah tuh dia diberi hukuman ditinggalkan sendirian di tengah hutan yang penuh monster. Di sana dia berlatih sangat keras dan gak boleh pulang sampai menjadi kuat. Nah, atas dasar inilah dia menjadi pribadi yang kejam dan juga sadis. Tapi itu dulu, sejak diselamatkan Sting dan juga Rogu, dia menjadi pribadi yang baik. Terus untuk kekuatannya, biasa aja guys, seperti kemampuan fisik meningkat dan kekuatan sihir yang juga meningkat. Crawford Sim. Bapak berjenggot satu ini adalah mantan ketua Dewan Sihir. Ia dikeluarkan dari Dewan Sihir karena penyalahgunaan Ethereon ke Menara Surga. Nah, ia juga diketahui sebagai informan bagi Tartaros, dan ia adalah orang yang mengaktifkan Segel Face. Bapak Crawford satu ini nasibnya sial banget. Dia gabung ke Tartaros cuma jadi alat doang, yang mati terus hidup lagi, terus mati lagi. Yakdoriga. Yakdoriga adalah makhluk gak jelas yang melayani 9 gerbang iblis Tartaros. Jenisnya ini gak tahu apaan. Dibilang gurita, iya. Kata, iya. Serangga juga iya. Mungkin gabungan dari semuanya kali ya. Terus kegunaannya di guild juga kagak jelas. Buat nakut-nakutin enggak juga, soalnya dia malah terlihat lucu. Kalau buat berantem, sama aja, dia lemah banget. Ya, paling buat ngeramein aja kali ya. Terus kalau untuk kekuatannya, dia terlihat mampu mengeluarkan gelombang listrik yang ia gunakan untuk menyiksa. Lami. Iblis kelinci satu ini adalah ilmuwan di Guild Tartaros. Ia bertanggung jawab atas regenerasi para iblis Tartaros dan juga orang yang telah memodifikasi Minerva menjadi iblis. Nah, Lami memiliki sifat random yang suka berganti-ganti emosi. Kadang marah, kadang senang, kadang serius, dan tertarik dengan cowok yang tampan. Mau teman atau musuh, nggak masalah, asalkan tampan. Lami memiliki kutukan bernama Sleepicus.
yang memungkinkan dia untuk bergerak secara fleksibel, seperti meluncur, berputar, dan tergelincir. Nah, agak konyol juga kan guys, masa kekuatan kayak begitu? Ya, kalau dipikir-pikir sih, ya juga. Tapi di satu sisi, kemampuan ini berguna juga loh. Yang mana ia mampu menghindari serangan musuh dengan cara yang aku sebutin tadi. Nah, oke guys, sepertinya sampai di sini aja lah ya pembahasan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan akhir kata, sampai jumpa.